datang di YouTube channel Valerie. Halo adik-adik, di video ini Kak Vale akan menemani kalian untuk mempelajari materi pola bilangan kelas 8 ya. Nah, tapi sebelum kita bahas mengenai pola bilangan ganjil, bilangan genap, dan yang lainnya, sekarang Kak Vale mau ngasih tau dulu nih, kalau pola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya, salah satu artinya ya, itu adalah bentuk atau struktur yang tetap. Contoh ya sekarang, ini ada 1, 3, 5, 7 ya. Kalau kamu perhatikan di sini, 1 ke 3 nambah berapa? Nambah 2, ya kan? 3 ke 5 nambah 2. 5 ke 7 nambah 2, ya. Nah, berarti polanya tetap nih, nambah 2, nambah 2, nambah 2, ya kan? Nah, jadi dari sini ya, dari contoh yang pertama ini nambah 2, nambah 2, nambah 2. Jadi Kak Vale bisa artikan kalau pola bilangan itu adalah susunan beberapa angka ya yang bisa membentuk suatu pola gitu. Jadi pola bilangan itu susunan beberapa angka yang bisa membentuk suatu pola. Sekarang untuk yang pertama ini nih, 1, 3, 5, 7 itu kan semuanya bilangan ganjil, ya kan? Nah, karena dia bilangan ganjil, jadi kita bisa sebut bentuk pola yang seperti ini adalah pola bilangan ganjil. Ini ada UN sama dengan 2N-1 itu apa? Ini rumus pola bilangan ganjil ya. Nah, N-nya ini maksudnya apa? N-nya itu berarti urutan yang keberapa angkanya itu. Jadi kayak gini nih ya. Ini 1, dia kan yang pertama ya, suku yang pertama. Jadi ini bisa kita katakan untuk U1 suku yang pertama itu berarti 1. Ini 3 itu suku ke 2, ya kan? Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi Kak Vale bisa tulis U2 sama dengan 3. Ya. Terus suku ke 3. Suku ketiganya berapa? 5, ya. Suku ketiga atau U3 sama dengan 5 dan seterusnya, ya. Ini U4. Kalau U4-nya 7 berarti U5-nya berapa? 9, ya. Setelah 9 berapa? 11 gitu terus ya. Nah, sekarang ini ada rumus seperti ini karena dari mana? Kita lihat dari polanya ini. Coba kita input aja ke sini, kita buktikan bener nggak sih rumus ini sesuai sama pola ini ya. Nah, sekarang kita coba untuk suku yang ketiga deh ya. Kak Vale masukin N-nya 3 berarti. Apakah benar nanti jawabannya akan jadi 5? Ya, kita coba sekarang. U3 sama dengan 2 dikali, ini kan 2N, berarti 2 kali N ya. Karena N-nya 3, jadi di sini 2 kali 3 dikurangi 1. Oke. 2 dikali 3 6. 6 kurangi 1 5. Ya, bener kan? Berarti U3-nya itu adalah 5. Kalau kalian mau nyoba angka yang seterusnya juga boleh ya, coba aja. Nah, sekarang kita masuk ke pola bilangan genap. Sekarang kita lihat di sini. Ini ada 2, 4, 6, 8. Ini kan berarti genap semua dong. Ya enggak? Nah, sekarang kamu lihat polanya nih. 2, terus jadi 4, terus jadi 6, terus jadi 8. Berarti ini mereka gimana nih perubahannya? Diapain? Ditambah 2. Ya kan? Kelihatan dong. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, dan seterusnya ya. Nah, untuk pola bilangan genap udah ada rumusnya juga nih. Jadi kita langsung pakai UN sama dengan 2 kali N. Jadi kalau misalnya suku yang ke-10 jadi berapa? Jadi 20 ya. U10 sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20. Kalau mau coba dibuktiin boleh ya. Setelah 8 kan jadi 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bener nggak ini suku ke-10? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bener ya, berarti suku ke-10-nya adalah 20. Ya, berarti kita bisa menggunakan langsung rumus ini, 2 kali N. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu maksudnya gimana? Di sini ada yang langsung pakai angka ya. Jadi 1, 3, 6, 10. Ya kan? Nah, kalau kalian lihat apakah ini tetap perubahannya? Coba kalian pikirin ya. 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 10. Jadi gimana? Jadi nambah 2
ini ke sini. 3 ke 6 nambah 3. 6 ke 10 nambah 4. Ya kan? Berarti selanjutnya nambahnya nambah berapa? Nambah 5, terus nambah 6, nambah 7, kayak gitu ya. Nah, dari 2 ke 3 kan ini bedanya adalah 1, nambah 1 gitu ya. 3 ke 4 nambah 1. Jadi ini juga ada polanya tetap, tapi bertingkat. Nah, kalau dibikin bundaran-bundaran kayak gini nih, kalau udah bikin ya, buletan kayak gini, kan jadi terlihat kalau ini tuh pola bilangan segitiga. 1 berarti bundarannya ada 1. Ya, bulatnya ada 1. Terus 3 berarti bulatnya ada 3. 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya kan segitiga. Ya. Nah, untuk selanjutnya 10 berarti gimana? Ya berarti ini ke sampingnya nambah 4. 1, 2, 3, 4. Atasnya 3, 5, 6, 7. Terus 8, 9. Terus 10. Ya, bentuknya kan jadi segitiga. Nah, untuk pola bilangan segitiga, rumusnya adalah UN sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Ya, atau kalau mau ditulis kayak gini juga boleh. Ini kan ada 2 ya di bawah, jadi bikinnya setengah. Terus, ini ada N plus 1. Nah, sekarang kita akan coba buktikan benar nggak rumus pola bilangan segitiga itu kayak gini ya. Kita ambil aja suku yang keempat ya. Kalau ambil suku yang keempat berarti 1, 2, 3, 4 ini 10. Berarti jawaban nanti harus jadi 10 ya kalau pakai rumus ini benar. Jadi U4 sama dengan N-nya kan jadi 4 ya. 4 dikali 4 tambah 1 bagi 2. Oke. Jadinya ini kalau dibagi aja 4 sama 2, ini 1 ini 2. 2 dikali 4 tambah 1 5 ya. Jadinya 2 dikali 5, jadi 10. Bener kan berarti? Nah, ini kalau misalnya kalian tuh, aku tuh pengen nyoba-nyoba sendiri, nyari polanya kayak gimana, nggak mau langsung dikasih rumusnya kayak gini. Ya nggak masalah, kalian bisa coba-coba sendiri. Misalnya yang pertama ini kan ada 1, 3, 5, 7. Kalau kalian manual seperti ini, tambah 2, tambah 2, tambah 2, terus kan akan jadi lama. Ya, misalnya ditanyainnya suku ke 100 berarti gimana? Nah, akan lama kalau kalian beruntun kayak gini. Jadi bisa dipermudah dengan menggunakan rumus polanya, ya. Nah, bisa dapat seperti ini tuh gimana ya? Karena kita mikir dulu nih, gimana ya caranya supaya ini kan N-nya 1 ya. Supaya dari 1 itu bisa jadi 1, 3. Nah, gimana dari 2 bisa jadi 3? Diapain nih 2-nya gitu loh. Ya. Terus kita pikir gimana caranya ya? Kalau misalnya kayak gini, misalnya ini suku yang ini ya, di mana kacanya? Coba ini kakaknya di sini kerjainnya ya. Misalnya kita ambil yang ini ya, suku kedua. Gimana caranya sih biar jadi 3 gitu kan? 2 diapain supaya jadi 3? Kalau ditambah 1 misalnya ya, ditambah 1, misalnya gini, oh benar nih 3. Tapi kita coba pakai suku yang lain. Apakah benar kalau ditambah 1 itu sesuai kayak gini? Coba kita pakai suku yang ketiga ya. 1, 2, 3 kan 5 nih. Nah, coba kalau suku yang ketiga berarti kan 3 N-nya. Ikutin pola yang ini ya berarti ya. Tambah 1 jadinya 4, bukan 5 ya. Berarti polanya bukan N tambah 1. Ini kan N tambah 1 polanya nih. Kalau kayak gini berarti N tambah 1. Salah berarti, bukan ini polanya untuk barisan yang kayak gini. Nah, berarti gimana? Sekarang coba mikir lagi. Ini suku yang pertama aja 1. Ya, gimana caranya 1 bisa jadi 1? Kalau ditambah sama angka yang lain kan pasti nggak akan jadi 1 dong. Ya, berarti ini harus melibatkan perkalian atau nggak pembagian. Kita pikirin, jadi gimana? Nah, coba kalau 1, kalau dikaliin 2 kan jadi 2. Ya, kalau dikurang 1, 2 kurang 1 jadi 1 kan? Coba kalau pakai itu, jadi 2 dikali 1 ya. 1 kan jadi 2. Baru 2 nih, tapi kita kan harus jadi 1 di sini, ya. Jadi kita kurang 1. Jadinya 1. Bener dong berarti. Nah, tapi kita coba pakai suku yang lain. Coba kita pakai suku yang kedua. Bener nggak jawabannya akan jadi 3? Coba pakai suku yang kedua, berarti 2 dikali sukunya, suku yang kedua kan, dikurangi 1. Jadinya berapa? 4 kurang 1, 3. Bener nih berarti. Suku yang kedua 3.
suku yang pertama 1, benar. Coba satu lagi supaya benar-benar yakin kalau emang polanya seperti ini ya. Suku yang ke berapa? 4 deh. Ya, benar nggak jadi 7? Berarti 2 dikali 4 dikurangi 1. 2 kali 4 8 kurang 1 7. Benar. Ya, untuk suku yang keempat berarti 7. Nah, kita lihat di sini yang tetap nggak berubah kan cuma 2 sama min 1-nya. Ya. Jadi kita bisa simpulkan rumus untuk barisan yang ini 1, 3, 5, 7 dan seterusnya itu adalah UN ya, suku ke N, entah suku berapa gitu, sama dengan 2, kan ada 2-nya pasti ya, dikali sama, ini kan yang berubah-berubah adalah N-nya ya, jadi 2 dikali N dikurangi 1. Oke, jadi ketemulah rumus ini ya, mudah-mudahan ngerti ya. Nah, nanti kita akan coba di latihan ya untuk menemukan pola-pola seperti tadi lagi. Kita coba nanti di video yang selanjutnya. Sekarang kita balik lagi ke sini, kita kerjain contohnya dari pola bilangan segitiga. Dari barisan bilangan 1, 3, 6, 10, tentukan pola bilangan ke-12. Oke, 1, 3, 6, 10 berarti ini pola bilangan segitiga, ya kan? Di sini kelihatan ya, 1, 3, 6, 10. Nah, untuk mencari pola bilangan ke-12 kan kalau misalnya manual kelamaan. Jadi kita bisa pakai ini aja langsung ya. UN sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Nah, karena di sini dimintanya adalah yang ke-12, berarti N-nya kita ganti dengan 12 ya. Jadi U12 sama dengan 12 dikali 12 tambah 1 per 2. Ini kita bagi, ini 1, ini 6. Jadinya 6 dikali 12 tambah 1, 13 ya. Jadinya berapa? Jadinya 78. Nanti kalau kalian mau buktiin sendiri, boleh kalian terusin secara manual ya. 1, 3, 6, 10 terusin sampai 12 apakah benar hasilnya jadi 78. Oke? Sekarang kita bahas tentang pola bilangan persegi. Jadi kayak gini, di sini ada 1, 4, 9, 16 ya. 1 buletan, terus ada 4 buletan, ada 9 buletan. Nah, di sini kan sama nih, ini 2, ini 2, ini 3, ini 3, makanya kenapa disebutnya pola bilangan persegi. Ya, kalau 16 berarti gimana? Ini 4, di sini juga 4 buletannya. Oke. Ini kan ada 1, 4, 9, 16. Ang selanjutnya berapa angkanya? 25 ya. Yang selanjutnya lagi berapa? 36. Nah, gimana caranya sih Kak Vale? Kita lihat di sini. Ini ada 1, ini ada 4, ada 9. Berarti apa? Bilangan kuadrat ya. Ini untuk suku yang pertama. 1 kan. Jadi 1 kuadrat 1. Suku yang kedua kok bisa jadi 4? Dari 2 kok bisa jadi 4? Karena 2-nya kita kuadratkan. 2 kuadrat. Ya. Terus suku yang ketiga 9. 3 kok bisa jadi 9? 3-nya dikuadratkan ya, dan seterusnya ya enggak. Makanya di sini ketemu rumusnya adalah UN sama dengan N kuadrat ya. Jadi kalau misalnya di sini ada contoh, tentukan pola bilangan ke-15 pada pola persegi. Kalau ke-15 berarti tinggal U15 sama dengan 15 kuadrat, jadinya 225 ya. Oke, itu yang untuk bilangan persegi. Sekarang untuk pola persegi panjang ya, kita lihat di sini ada barisannya ada 2, 6, 12, 20. Kita lihat bentuk buletannya ya. Ini jadi 2 samping, persegi panjang dong. Kesininya 1, sininya 2. Terus 6. Ini 3, ini 2. 3 kali 2 ya. Terus ini 12. 4 dikali 3 ya, dan seterusnya. Kalau 20 berarti jadinya yang bawahnya 5, ke atasnya jadi 4 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ini 2, ini 6, ini 12, ini 20. Gimana ya berarti polanya, caranya? Suku yang pertama itu 2. Dari 1 kok bisa jadi 2? Dari 2 kok bisa jadi 6 gitu loh. Nah, ketemu loh akhirnya. Rumusnya itu adalah UN sama dengan N dikali M plus 1 ya. Kalau kalian coba input satu-satu, suku pertama ke sini pasti hasilnya 2. Kalau kalian input suku ketiga ke sini, jadi N kita ganti 3, pasti hasilnya jadi 12 ya. Kita coba sekarang untuk suku yang ke-4 ya. Benar nggak sih rumusnya ini? Coba. Jadinya U4 sama dengan N kita ganti 4. 4 dikali 4 tambah 1 ya.
Jadinya 4 dikali 4 tambah 1, 5. Jadi sama dengan 20. Benar kan berarti? Ya. Nah, terus kalau misalnya mau sukunya yang kedua deh, suku yang kedua. Masukin ke sini. U2 sama dengan 2 dikali 2 tambah 1. 2 tambah 1, 3. 3 dikali 2, 6. Berarti benar. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke pola bilangan Fibonacci. Jadi kayak gini ya, pola Fibonacci itu kalau ada 0, 1, habis itu jadi 1, habis itu jadi 2, habis itu 3, terus 5. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau kalian lihat ya, jadi ini 1 dari mana asalnya? Dari 0 tambah 1. Jadi 1 kan? Ini 2 asal dari mana? Dari 1 tambah 1. Jadi 2. Ya. Ini 3 dari 2 tambah 1. Jadi 3. 5 dari 3 tambah 2, jadi 5. Ya enggak? Jadi angka yang selanjutnya itu adalah penjumlahan dari dua angka yang sebelumnya. Ya. Nah, ini enggak selalu kayak gini polanya. Bisa juga yang lain. Jadi angka pertamanya enggak selalu dari 0. Bisa juga angka pertamanya 1. Setelah 1, 1, terus 2, 3, 5, 8. Ya. Ya enggak? 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. Selanjutnya berapa? 8 tambah 5, 13. Selanjutnya 13 tambah 8, jadinya 21. Gitu terus ya. Nah, ini adalah pola bilangan Fibonacci. Nah, di sini ada rumusnya. UN sama dengan UN-1 tambah UN-2. Jadi, kalau misalnya kita mau nyari dari barisan yang ini ya, misalnya kita mau cari suku yang ke-6. Berarti U6 dong nulisnya. U6 sama dengan U. Ini jadi 6 kurang 1 ditambah U6 kurang 2. Lanjut, jadinya U6 kurang 1, 5 ditambah U6 kurangi 2, 4. Nah, tinggal kita lihat di sini. Suku kelima berapa? Suku keempatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ditambah suku keempatnya 3 kan? 1, 2, 3, 4. 3. Jadinya U6-nya hasilnya akan jadi 8. Oke, sekarang kita ke pola bilangan berpangkat. Ini kalau kalian lihat, ini sama kayak yang mana tadi? Sama kayak yang persegi, ya kan? Pangkat 2, jadi bisa disebut pola bilangan persegi, bisa disebut pangkat pola bilangan pangkat 2, ya. Ini kan sama aja 1 kuadrat, ya 1 itu. 4 itu kan sama aja 2 kuadrat. 9, 3 kuadrat, dan seterusnya. Jadi kalau di sini nulisnya UN-nya sama dengan M pangkat 2, ya, karena kan pola bilangan berpangkat 2. Nah, sekarang untuk pangkat 3. Kalau pangkat 3 berarti UN sama dengan N pangkat 3 langsung. Ya, kita lihat di sini. Suku pertamanya 1. 1 pangkat 3, 1. Suku yang kedua 8. 2 pangkat 3, 8. Suku yang ketiga 27. 3 pangkat 3, 27. Ya, dan begitu seterusnya. Sekarang kita masuk ke pola bilangan aritmetika. Ini Kak Vale berikan 2 contoh barisan. Yang pertama ada 2, 5, 8, 11, 14. Yang kedua ada 9, 7, 5, 3, dan seterusnya. Ya. Sekarang kita lihat dulu untuk yang pertama. Ini kalau Kak Vale tulis ulang ya. 2, 5, 8, 11, 14. Kan gini ya. Kita lihat di sini 2 ke 5 gimana? Nambah 3. 5 ke 8 nambah 3. 8 ke 11 nambah 3. 11 ke 14 nambah 3. Ya. Dan begitu seterusnya berarti. Sekarang yang ini 9, 7, 5, 3. 9 ke 7 kurang 2. 7 ke 5 kurang 2. 5 ke 3 dikurang 2, dan seterusnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti dia masuk ke pola bilangan aritmetika, ya. Taunya dari mana? Dari sini. Bedanya itu tetap dan berupa penjumlahan, ya, atau pengurangan. Kita bisa gunakan rumusnya ini untuk mencari suku ke N-nya. Jadi kalau mau nyari suku ke 100 ya tinggal input ke sini, N-nya diganti jadi
100, nggak usah manual hitung satu-satu kayak gitu ya. Kita lihat di sini, ini A-nya maksudnya apa, ini B-nya maksudnya apa. Jadi A itu adalah suku yang pertama. Kalau suku pertama kita sebutnya apa? U1 ya. Jadi boleh nulisnya A, boleh nulisnya U1, terserah aja ya. Terus ini kalau N kan berarti tergantung sukunya. Nah sekarang kalau B itu apa? Kalau B itu adalah beda ya. Maksudnya beda itu apa? Kayak yang ini nih, barisan yang pertama. Ini bedanya berapa? Bedanya 3 ya. Nah untuk contoh yang kedua ini, bedanya berapa? Bedanya -2. Jangan lupa ada minnya ya. Jadi ini bedanya -2. Oke, sekarang kita coba buktikan pakai rumus yang ini. Kalian mau cari yang bawah ya, yang ini nih, yang kedua, barisan yang kedua. Kalian akan cari suku yang ke-8 misalnya. Berarti kan U8 sama dengan A itu suku yang pertamanya. Suku yang pertamanya berapa di sini? 9. Jadi 9 ditambah N-nya kan sesuai sama ini ya. Berarti 8 kurang 1 dikali bedanya berapa? -2. Ya, jadinya 9 ditambah 8 kurang 1 7. 7 dikali -2. Nah kalau mengerjakan seperti ini jangan terkecoh ya. Ini banyak sekali yang suka nambahin dulu baru dikali. Jangan lupa perkalian dulu dikerjain ya. Jadi 7 kali 4. Jadi 7 kali -2 dulu, -14. -14 ditambah 9 jadinya -5. Jangan lupa minnya ya. Jadi suku yang ke-8 itu adalah -5. Coba kita buktikan apakah benar ini -5 ya. 3 selanjutnya kan dikurangi 2 lagi. 3 kurangi 2 jadi 1. 1 kurangi 2 jadi -1. -1 kurangi 2 -1 -2 jadi -3. -3 dikurang 2 jadi -5. Bener kan ini yang ke-8 polanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi pola ke-8 itu adalah -5. Nah sekarang untuk pola bilangan geometri. Kalau kalian lihat, perhatikan di sini ya. 1 terus 3 terus 9 terus 27. Diapain tuh? 1 ke 3 diapain? 3 ke 9 diapain? 9 ke 27 diapain? Dikali 3 ya. 1, 3, 9, 27. Ini kali 3, ini kali 3, ini kali 3, dan seterusnya. Ya enggak? Nah, untuk yang bawah 80, 40, 20, dan seterusnya. Diapain ini? Dari 80 jadi 40, terus jadi 20, diapain? Dibagi 2, Kak. Iya benar, dibagi 2, tapi kita nulisnya jangan bagi 2, jangan kayak gitu, tapi dikali setengah ya, dikali setengah. Kan sama aja dong, dikali setengah sama dibagi 2 ya kan. 80 kalau kita kalikan setengah kan ini habis yang bawah, jadi tinggal 40 ya. Terus 40 kali setengah juga 20, dan seterusnya. Nah, di sini udah ada rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat M-1. A-nya itu adalah sama kayak yang tadi aritmatika. A itu adalah suku yang pertama ya. Kayak misalnya sekarang kalian mau lihat pola yang ini nih. Kalian mau nyari suku yang keempat ya. Coba berarti U4 sama dengan A. A-nya kan ini nih, suku yang pertama 1 kan. 1 dikali R. Nah, R itu apa sih? R itu adalah rasio. Ya, rasio. Jadi perkaliannya berapa sih ini? Kali 3 kan? Jadi R-nya itu 3. N-nya kan tergantung ini, jadi 4 min 1 ya. Jadi sama dengan 1 dikali 3, pangkatnya jadi pangkat 3 ya, 4 kurangi 1. 1 dikali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27 ya. 1 dikali 27 ya 27. Bener kan? Suku keempatnya 27. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti rumus ini sudah Oke, sekarang coba untuk pola yang ini. Sekarang kalian mau cari suku yang misalnya ini suku yang ke-6 deh yang dicari ya. Kan rumusnya adalah A dikali A-nya berapa di sini? 80 ya, suku pertamanya. Jadi 80 dikali R-nya berapa? Ini setengah ya. Setengah pangkat M-1. M-nya kan 6. Jadi 6 kurang 1. Jadi sama dengan 80 dikali setengah, pangkatnya pangkat 5. 80 dikali
setengah pangkat 5. Ini kita kurungin ya di sini ya. Setengah pangkat 5 berapa? 1 pangkat 5 1 per 2 pangkat 5 jadinya 32 ya. Jadinya 80 per 32. Kita sama-sama bagi sama 16 aja ya. Kalau dibagi 16 kan ini jadi 5. 80 nya jadi 5 per 32 jadi 2 ya. Jadi 5 per 2. Coba kita buktiin apakah benar kalau U6 itu hasilnya 5 per 2 ya. Ini kan baru 3, sekarang yang keempat. 20 kali setengah atau dibagi 2 jadi 10 ya. 10 kali setengah jadi 5. 5 kali setengah jadinya 5 per 2 ya. 5 bagi 2. Benar nggak ini suku ke 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya. Nah berarti benar nih rumusnya. Kita bisa menggunakan N sama dengan AR pangkat N-1 untuk mencari suku ke N pada pola bilangan geometri. Nah untuk geometri ini nanti juga sama kayak aritmatika, kita akan pelajari lagi di kelas 9 lebih dalam. Oke adik-adik, sekian dulu video dari Kak Vale mengenai pola bilangan. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya membahas mengenai latihan pola bilangan untuk kelas 8 ya. Terima kasih banyak adik-adik karena sudah nonton dan semoga bermanfaat. Dadah!